Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Dusun Latimpa, Desa Madelo, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Diduga kebakaran terjadi akibat botol berisi bensin yang terletak di dekat kompor gas yang menyala meledak. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba pun bergegas memadamkan api. Saya lari turun karena ini kan yang terbakar rumah sepupu saya. Ya, jadi saya turun bantu ambil air. Pas apinya sudah meluap, akhirnya rumah saya juga ikut terbakar. Jadinya saya menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan di rumah itu. Dalam peristiwa ini 3 rumah warga ludes terbakar, 3 rumah rusak sedang, dan seorang lansia ditemukan tewas. Untuk saat ini setelah kami identifikasi ada satu korban jiwa atas nama Adra, usia 62 tahun. Kami temukan di WC rumah yang terbakar. Sementara itu akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Semarang, Jawa Tengah diduga menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh 6 oknum polisi. Akibat kejadian tersebut, sejumlah jajaran Polresta Yogyakarta dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Darso, 42 tahun, warga Desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga tewas usai dianiaya oleh 6 oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta pada 21 September 2024 lalu. Aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah ini kemudian menjemput korban. Menjemput tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada surat tugas, tanpa ada surat apapun. Jadi yang menjemput ini datang menggunakan mobil, 3 orang turun dari mobil, kemudian menyampaikan ke istri korban apakah benar ini rumah Pak Darso. Dijawab iya, kemudian Pak Darsonya dibangunkan karena sedang tidur. Setelah keluar ternyata Pak Darso sudah dibawa langsung. Para pelaku yang menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta menegaskan akan bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap peredaran narkoba di dalam rutan. Kali ini 2 kg narkoba jenis sabu disita dari dalam rutan kelas 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, San, kamera San. Ya bang. Turun terus. Ini Pak ya. Kita tolong saksikan. Itu Pak. Nah. Mantap. Sebelum dibuka isinya apa nih? Saya buka. Dan Ini dilempar gitu. Beginilah saat tim berantas BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengungkap peredaran 2 kg narkotika jenis sabu dari dalam rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengungkapan berawal dari tertangkapnya seorang tersangka berinisial JD di Jalan Sopan, Ujung Palangkaraya dengan barang bukti 1,2 kg sabu yang siap diedarkan. Kamu tahu berapa itu? Petugas juga melakukan penggeledahan di kebun tahanan narapidana yang berada di areal komplek rutan kelas 2 Palangkaraya dan mendapatkan kembali sisa barang bukti 22 paket sabu seberat 108 gram. Dari hasil penyelidikan petugas BNNP Kalimantan Tengah, narkotika jenis sabu seberat 2 kg asal Kalimantan Barat tersebut awalnya lolos masuk ke dalam rutan Palangkaraya pada tanggal 4 Januari 2025 oleh salah seorang petugas rutan berinisial D dengan upah 7 juta rupiah dan diterima oleh Mr. S. Oleh salah seorang petugas rutan
berinisial D dan bisa lolos masuk ke sana, kemudian diterima oleh Mr. S yang sudah menunggu sebanyak 2 kg dengan upah sebesar 7 juta rupiah. 2 kilo narkotika tersebut dipecah-pecah menjadi 3, ada yang 1,2, ada yang 3, dan ada yang 5 on. 1,2 ini yang berhasil kami tangkap di Jalan Sapan. Para tersangka dan barang bukti kini masih diamankan petugas di kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dari sebuah klinik bedah kecantikan di Pluit Timur, Jakarta Utara. 15 warga negara Vietnam diketahui menggunakan visa on arrival, sementara 2 lainnya menggunakan izin tinggal terbatas atau investor. Klinik bedah kecantikan ini telah beroperasi sejak November 2024 dengan harga layanan medis yang bervariasi, mulai dari 7 juta hingga 50 juta rupiah per tindakan. Kepada pelaku yang bekerja sebagai dokter, suster, dan konsultan asing terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan juga denda paling banyak 500 juta rupiah. Kronologis pengungkapan berawal dari informasi dari masyarakat tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian petugas masuk dan diamankan. Ternyata pada saat masuk memang benar di dalam sedang ada kegiatan operasi kegiatan medis lah. Petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat menggelar operasi tangkap tangan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap beserta uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kertrans Sumatera Selatan Deliar Rizkon Marzuki ditangkap terkait dugaan suap. Saat penangkapan, petugas kejaksaan menyamar sebagai pengemudi ojek online yang masuk membawa makanan. Selain Deliar, sejumlah staf Dinas Kertrans Sumsel juga diperiksa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pasca OTT, Deliar langsung dicopot dari jabatannya. Setelah kami mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan tepat, kami langsung melakukan penyergapan dengan dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di tempat kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan inisial DM, Palembang. Dari hasil OTT, petugas menyita uang 285,5 juta rupiah dan 125 gram logam mulia. Kejaksaan kini sudah menetapkan Deliar Rizkon Marzuki dan salah satu stafnya Alex Rahman sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan surat perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Viral di media sosial, satu sekolah negeri di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat memungut iuran makan siang untuk guru dan pegawai sekolah serta pembelian pendingin ruangan. 387 orang tua siswa dimintai bayaran 2,6 juta rupiah. Orang tua siswa SMA Negeri 2 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat keberatan dengan iuran senilai Rp2.600.000 yang diminta pihak sekolah. Uang jutaan rupiah tersebut dibebankan ke orang tua siswa untuk biaya makan siang guru dan pegawai sekolah dan pembelian mesin pendingin ruangan serta penambahan daya listrik. Namun saat orang tua minta klarifikasi, tidak ada satupun pihak sekolah yang menemui dan memberikan jawaban. Tadinya 3 juta, tapi ketika orang tua protes, akhirnya
diturunkan jadi 2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, Ketua Komite mengancam kami sebagai orang tua, nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Sementara itu, Komite Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi mengklarifikasi terkait rencana sumbangan tersebut dan telah membatalkannya. Program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Yang kedua, program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Yang ketiga, dalam melakukan tugas dan fungsinya, komite berpedoman pada peraturan dan peraturan berlaku. Sebelumnya, dugaan pungutan liar untuk makan siang gratis guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela antri saling berdesakan saat pembagian makanan gratis yang digelar oleh Solidaritas Nelayan. Ratusan warga dari berbagai usia antusias untuk mendapatkan makanan dengan menu khusus ikan laut. Ratusan warga antusias menyantap makan bergizi gratis di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Meski harus berdesakan, warga rela antri demi mendapat satu porsi makan siang. Lebih dari 500 warga dari berbagai usia rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan makan siang bergizi gratis. Bahkan sejumlah balita di bawah orang tuanya mengantri demi makan siang gratis ini. Menu makan siang gratis ini khusus menyajikan menu lauk pauk berupa aneka hasil laut dan digelar secara prasmanan sehingga warga bebas mengambil menu laut seperti ikan, cumi-cumi, serta bakso berbahan ikan. Susu segar sebagai pelengkap program makan bergizi gratis di Cilacap juga tersedia. Program makan gratis dengan menu olahan ikan laut disediakan dan diolah oleh para nelayan Cilacap. Tadi makan lauknya apa? Ikan. Ikan juga. Banyak berebut dengan lainnya juga ya. Antri tadi. Tentunya kita mengenalkan dengan hasil laut untuk meningkatkan perekonomiannya, sejahterakan nelayan Cilacap. Dengan menggait para nelayan dalam pelaksanaan program ini sebagai upaya untuk mendorong program masyarakat gemar makan ikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, tenda untuk hajatan pernikahan di Depok menutup satu ruas jalan hingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas di Dishub Kota Depok pun meminta penyelenggara acara untuk membongkar tenda tersebut. Sini. Lihat tuh. Media sosial diramaikan dengan unggahan adanya tenda besar acara pernikahan yang menutup sebagian besar ruas di jalan di Depok, Jawa Barat. Tenda tersebut menutup sebagian ruas jalan Bahagia menuju Jalan Kemakmuran, Depok, sehingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Depok turun langsung untuk menegur penyelenggara hajat. Petugas juga meminta penyelenggara membongkar tenda agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi pembangunan tenda juga tidak berizin. Tidak ada kesalahpahaman. Ini murni karena kecerobohan atau pelanggaran si bapak pemohon nikahan untuk tenda nikahan putrinya. Jadi sudah kita sarankan tidak menutupi jalan dari kemarin. Sebelum tenda ini berdiri pun kita sudah survei dan sudah memberitahukan supaya tidak menutupi jalan gitu. Oh, tapi sebelumnya memang udah berizin, Bang? Kami tidak mengeluarkan izin, Dishub tidak mengeluarkan izin. Kami hanya saran teknis di luar fungsinya gitu loh. Pelaminannya kita bikin yang pelaminan yang ini ukurannya yang adat Minang itu kan agak luas. Jadi kalau seandainya separuh jalan itu sama aja kita nggak bisa pasang. Jadi otomatis mau tak mau dengan keberanian saya aja. Atas teguran dan imbauan dari petugas, penyelenggara hajat pun membongkar tenda yang menutupi jalan itu.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ayunis melaporkan. Pemirsa, mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki oleh utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Dalam video yang beredar, patwal polisi menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin. Diketahui mobil itu ternyata milik utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Menurutnya saat kejadian, Raffi Ahmad membenarkan mobil itu digunakannya. Namun pada saat kejadian, Raffi sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI36 sedang dalam menjemput Raffi untuk menuju agenda rapat berikutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian secara singkat yang menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur itu. Kemudian petugas patwal yang melihat hal ini khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat dan langsung menegur pengemudi taksi dengan bicara dan menunjuk dengan maksud memperingatkan dengan gestur tangan yang terlihat di video. Jika tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial, personel yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengklarifikasi terkait mobil dengan plat nomor RI36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Jelas saja kemarin RI36 itu, ya, itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya. Kemarin posisinya ada AA di dalam atau gimana Kak? Ya, jadi saya lagi meeting. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin kita lagi meeting kesana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting. Mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen. Itu kira-kira, tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan, tapi patwalnya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya udah komunikasikan juga. Awas. Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi pokoknya. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru bertemu di Istana Bogor pada Sabtu pagi. Dalam pertemuan ini Jepang berkomitmen membantu Indonesia di sejumlah bidang, termasuk program makan bergizi gratis. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor Sabtu pagi berlangsung hangat. Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini, mulai dari isu regional hingga geopolitik dunia. Pertemuan ini pun melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Bahkan Jepang juga akan membantu Presiden Prabowo soal program makan bergizi gratis. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru juga mengatakan, Jepang dengan senang bekerja sama dalam keinginan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Jepang akan mengirim tenaga ahli dan membantu peningkatan sektor perikanan serta pertanian. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージを実施してまいります。 Diharapkan pertemuan tersebut dapat mempererat jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.
Dari Bogor, Jawa Barat, Aya Nufus Diastriawan, iNews melaporkan.